Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Seperti kita tahu, di dalam cerita Jujutsu Kaisen ada banyak sekali para penyihir yang sudah mati. Mau yang berada di sisi kebaikan ataupun kejahatan, semuanya mati meninggalkan jejak ceritanya masing-masing. Ada yang mati meninggalkan penyesalan, mati meninggalkan warisan, dan ada pula yang mati mempertahankan keyakinannya. Untuk itulah, di video ini kita akan mengulas kisah kematian penyihir Jujutsu. Dan sedikit catatan, di sini kita tidak akan memasukkan para penyihir inkarnasi karena memang kalau ditambahkan ini bisa memakan waktu yang sangat panjang. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Toji Fushiguro. Toji sebenarnya bukan seorang penyihir, dia hanyalah seorang manusia tanpa energi kutukan yang dicap sebagai kegagalan bagi keluarga Zenin. Namun di balik itu semua, Toji diberkahi fisik super berkat adanya pembatasan surgawi, membuatnya tumbuh menjadi pribadi kuat, tak kenal rasa takut, dan juga mendorong kebenciannya pada klan Zenin untuk menentang sistem dunia Jujutsu. Oleh karena itu, dari sana Toji memilih jalan hidup sebagai pembunuh bayaran, hingga pada suatu waktu dia pun menerima pekerjaan untuk membunuh Riko Amanai, seorang gadis SMP yang ditakdirkan menjadi wadah bagi Master Tengen. Pada pekerjaan tersebut, Toji terlibat pertarungan melawan Gojo dan Geto. Melalui strategi dingin, pengalaman bertarung, serta penggunaan senjata tombak surga terbalik, saat itu Toji berhasil mengalahkan Gojo. Bahkan tak hanya itu, setelahnya dia juga mampu menumbangkan Geto, dan yang paling penting dia juga berhasil membunuh Riko Amanai tanpa belas kasih. Akan tetapi, situasi berubah ketika Gojo mampu pulih dan mencapai pemahaman baru atas kekuatannya. Pada saat itu, dengan menggunakan teknik kutukan pembalik disertai penguasaan penuh terhadap teknik limitless, Gojo kembali menghadapi Toji dalam kondisi yang jauh lebih unggul. Saking unggulnya, di akhir pertarungan, Toji harus menerima serangan teknik Hollow Purple, sebuah serangan pemusnah yang membuatnya pun berada di ujung kematian. Di detik akhir kematian inilah, Toji tiba-tiba teringat pada sesuatu yang selama ini dikubur dalam-dalam. Itu adalah ingatan tentang putranya, yaitu Megumi Fushiguro. Seolah tak ingin bernasib sama seperti dirinya, Toji lalu menyerahkan masa depan Megumi kepada Gojo, yang mana setelah itu, tanpa ada upacara dan tanpa ada penghormatan, Toji Fushiguro mati meninggalkan legasinya sebagai sosok yang mampu mengguncang fondasi dunia Jujutsu. Yu Haibara. Seangkatan dengan Kento Nanami, Haibara adalah siswa tahun pertama SMA Jujutsu Tokyo pada tahun 2006. Pada saat misi mengawal Riko Amanai, Haibara dan Nanami sempat dipanggil ke Okinawa, dan setelah misi tersebut selesai, Haibara juga sempat berbincang dengan Geto membicarakan tentang motivasinya menjadi seorang penyihir. Hingga pada satu misi, Haibara harus mati karena salah menilai kekuatan kutukan. Entah bagaimana momen kematiannya, tapi yang jelas tubuhnya dibawa ke kamar mayat oleh Nanami dan dijaga oleh Suguru Geto. Suguru Geto. Geto adalah murid Masamichi Yaga bersama Gojo dan Shoko sebagai siswa tahun kedua di SMA Jujutsu Tokyo. Pada awalnya, Geto ditunjukkan sebagai pribadi yang positif. Dia bahkan memiliki rasa kemanusiaan yang lebih tinggi dari Gojo, di mana dia sangat yakin bahwa tugasnya sebagai penyihir adalah untuk melindungi manusia lemah dari roh terkutuk. Namun setelah menyaksikan kekejaman manusia biasa terhadap pengguna Jujutsu, ideologi Geto ini seketika runtuh dan berubah menjadi kebencian. Kebenciannya pada manusia biasa memicu ambisi Geto untuk menciptakan dunia yang hanya dihuni oleh para penyihir, membuatnya harus berpaling dari jalan Gojo, dan dari sanalah dia pun mulai membentuk kelompok para pengguna kutukan untuk membunuh semua non-penyihir demi menghentikan siklus roh terkutuk. Hingga setelah kekuatannya dinilai cukup, Geto lalu mengadakan aksi serangan besar-besaran dengan melepaskan ribuan roh terkutuk. Dalam aksinya ini, selain ingin memusnahkan para manusia, Geto juga ingin mengambil alih roh pendendam Rika milik Yuta.
Dan karena itulah, di saat para penyihir sibuk dengan ribuan roh terkutuk, Geto seorang diri pergi ke SMA Jujutsu. Meski kedatangannya saat itu sempat dihadang oleh Inumaki Panda dan Maki Zenin, tapi lewat kemampuan fisik dan manipulasi roh terkutuknya, Geto mampu menumbangkan mereka semua. Bahkan setelah itu, ketika Yuta muncul dengan amarah yang besar, Geto masih mampu memberi perlawanan. Meskipun sayangnya, di akhir pertarungan, dia harus kalah setelah beradu bentrok antara serangan Uzumaki dan tembakan energi dari Yuta dan Rika. Menjelang kematiannya, Geto yang sekarat kemudian didatangi oleh sahabat lamanya yaitu Gojo. Di sana dengan berat hati, Gojo mengakhiri hidupnya demi mencegah korban yang lebih banyak, yang mana setelahnya, seperti kita tahu, tubuh Geto pun tiba-tiba diambil alih oleh Kenjaku. Kematian yang dialami Geto ini memang dinilai sangat tragis. Para pengikutnya yaitu para pengguna kutukan masih sangat menyanjung dan menghormati ideologinya. Dan di antara mereka semua ada 4 orang yang sudah mati pada saat insiden Shibuya. Mereka adalah Mimiko dan Nanako yang mati dibelah oleh Sukuna, dan juga Manami serta Toshihisha yang mati terkena serangan meteor milik Jogo. Junpei Yoshino. Junpei digambarkan sebagai siswa SMA biasa yang berubah menjadi pengguna kutukan setelah bertemu Mahito. Dikarenakan sejak awal hidup dalam keterasingan di mana dia sering dibully dan diintimidasi oleh teman-temannya, Junpei memendam api kemarahan yang membuatnya percaya bahwa dunia adalah tempat yang tidak adil. Dalam kondisi mentalnya yang rapuh itulah, Mahito hadir menawarkan sesuatu yang tidak pernah Junpei miliki, yaitu pengakuan, pemahaman, dan kekuatan. Meski awalnya tawaran ini sempat goyah karena hadirnya kebaikan Yuji, tapi setelah ibunya tewas akibat skenario yang disusun Mahito, Junpei mulai melepaskan belenggu amarahnya. Dia pergi ke sekolah, membalas dendam, menciptakan kekacauan, hingga akhirnya terlibat pada pertarungan melawan Yuji. Di momen pertarungan ini, Junpei tanpa ragu mengerahkan kemampuannya yang bisa memunculkan Shikigami. Sementara di sisi lain, Yuji tidak melawan sebagai musuh, melainkan sebagai seseorang yang berusaha menghentikannya tanpa kebencian. Yang mana berkat itulah, Junpei pun akhirnya tersadar bahwa apa yang dilakukannya ini adalah tindakan yang salah. Namun sayang, sesaat Junpei tersadar, Mahito muncul dan langsung memegang pundaknya. Tanpa memberi ruang penyesalan, dia lalu mengaktifkan teknik Ideal Transfiguration sehingga hal itu pun membuat tubuh Junpei berubah dan harus berakhir mati dalam wujud makhluk terkutuk. Kokichi Muta. Berbanding terbalik dengan Toji dan Maki, Kokichi Muta terlahir dengan pembatasan surgawi yang membatasi fisik. Karena itulah sepanjang hidupnya, Kokichi tidak bisa bergerak bebas, dia harus terkurung di dalam tubuh yang rapuh dan nyaris tak mampu merasakan dunia secara langsung. Namun di balik keterbatasan itu, Kokichi dianugerahi energi kutukan sangat besar, cukup untuk menjangkau dunia melalui boneka mekanis yang dapat dia kendalikan dari kejauhan bernama Mekamaru. Hingga pada suatu waktu, di tengah keputusasaan yang menginginkan kehidupan normal, Kokichi menjalin perjanjian rahasia dengan Kenjaku dan Mahito. Perjanjian ini membawanya pada sebuah pengkhianatan sunyi, di mana dia menjadi informan bagi pihak musuh dan sebagai bayarannya, dia pun akan memperoleh tubuh yang utuh menggunakan teknik kutukan Mahito. Akan tetapi, di saat perjanjiannya terpenuhi, Kokichi menyadari bahwa kebebasan yang dia peroleh datang bersama konsekuensi. Dengan mengeluarkan robot Ultimate Mekamaru, Kokichi lalu bertarung melawan Mahito, mengerahkan berbagai strategi pertahanan dan serangan, mau itu berupa tembakan energi, peluru khusus penghancur jiwa, teknik pertahanan simple domain, maupun cadangan energi yang selama ini dia simpan. Meski semua gempuran itu mampu memojokkan Mahito, tapi sayang, di akhir pertarungan Kokichi harus meregang nyawa, di mana dia tak bisa mengantisipasi strategi Mahito yang membuatnya pun kalah cepat pada bentrokan 1 lawan 1. Kematian yang dialami Kokichi ini meninggalkan satu pesan terakhir, yaitu sebuah rekaman yang tak hanya ditujukan untuk membantu para penyihir, tetapi juga untuk memberi salam perpisahan pada seseorang yang dia sukai, yaitu Miwa. Naobito Zenin.
Sebagai kepala klan Zenin ke-26, Naobito tumbuh dalam dunia yang menempatkan kekuatan di atas segalanya. Baginya, nilai seseorang tidak diukur dari niat ataupun moralitas, melainkan dari kemampuannya yang bisa mendominasi, karena dia sangat yakin bahwa hanya dengan kekuatan, klan Zenin akan mampu menjaga supremasinya di tengah dunia jujutsu yang terus berubah. Atas dasar itulah, Naobito ikut serta ke dalam pertempuran di insiden Shibuya. Saat itu berbekal pengalaman dan teknik sihir proyeksi, dia mampu memojokkan Dagon bersama Nanami dan Maki. Bahkan ketika dirinya terkena serangan pasti domain expansion Dagon, Naobito nyatanya masih sanggup bertahan meski harus kehilangan satu lengan. Hingga di saat Dagon berhasil ditumbangkan, di medan pertarungan muncul Jogo dengan amarah yang sangat besar. Di sana tanpa banyak kata, Jogo lalu melepaskan serangan api secara brutal, membuat Naobito yang tengah terluka pun harus terbakar hangus hingga akhirnya mati setelah sempat dievakuasi. Kento Nanami. Nanami adalah sosok yang sejak awal memandang dunia jujutsu dengan sikap rasional, dingin dan tidak terikat pada idealisme kosong. Namun di balik sikap pragmatisnya itu tersimpan motivasi yang sederhana, yaitu keinginan untuk melindungi orang lain dari penderitaan, seperti yang dilakukannya pada Yuji, di mana dia tidak hanya bertindak sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai sosok yang secara halus membimbing Yuji dari kerasnya realitas dunia jujutsu. Puncak perjalanan hidupnya terjadi ketika Nanami terlibat pada kekacauan besar di insiden Shibuya. Saat itu setelah berhasil menumbangkan Haruta dengan menggunakan teknik rasio, Nanami lalu bergabung bersama Naobito dan Maki, yang mana dari sana mereka bertiga pun bertarung sengit melawan Dagon, dan dalam pertarungannya baik Nanami, Maki maupun Naobito harus mendapat banyak sekali luka. Bahkan ketika Dagon berhasil dihentikan, ketiganya saat itu harus terkena serangan api berkobar dari amukan Jogo. Akibat hal itulah, luka yang dialami Nanami semakin parah, tubuhnya sebagian hangus, begitupun kekuatannya yang kini mulai terkuras habis. Namun meski begitu, dengan tekadnya yang besar, Nanami masih mampu berdiri. Dia terus berjalan menyusuri lorong Shibuya, menghadapi kutukan-kutukan kecil yang masih berkeliaran, sampai akhirnya tekadnya ini pun harus padam di saat Mahito muncul dan memegang tubuhnya. Yang mana imbas daripada itu, tubuh Nanami seketika hancur terurai, disaksikan langsung oleh Yuji Itadori. Mai Zenin. Sebagai saudara kembar Maki, Mai yang dibekali teknik kutukan konstruksi sangat membenci keluarganya yaitu klan Zenin. Selain kebenciannya didasarkan atas perlakuan buruk sejak kecil, Mai juga tidak terima dipaksa menjadi seorang penyihir, karena sebenarnya yang dia dambakan hanyalah sebuah kehidupan biasa berbanding terbalik dengan Maki yang melawan takdirnya untuk menjadi lebih kuat. Hingga pada saat insiden Shibuya berakhir, Mai mulai memberontak dan melawan ayahnya yaitu Ogi. Pada pemberontakan ini, Mai memang kalah telak, begitu juga Maki, dia yang saat itu kebetulan ada di sana harus bernasib sama dan keduanya pun berakhir di penjara di ruang bawah tanah klan Zenin. Sesaat Mai tersadar, dia menyadari akan satu kenyataan pahit, yaitu selama dirinya masih ada, Maki tidak akan bisa mencapai potensi penuh. Untuk itulah, Mai membawa Maki ke alam bawah sadar yang dia ciptakan. Di sana dengan penuh pengharapan, Mai menyuruhnya untuk membalas penderitaan pada klan Zenin. Dan sambil menyampaikan salam perpisahan, dia pun menciptakan senjata Split Soul Katana, manifestasi terakhir dari tekniknya sebagai bentuk warisan atas kematiannya. Naoya Zenin. Naoya, putra bungsu Naobito Zenin ini, sedari awal sudah dipandang sebagai sosok yang sangat arogan. Arogansinya tercermin dari bagaimana dia sering merendahkan Mai dan Maki, berlaku kasar kepada para tetua klan Zenin, bahkan di setiap pertarungannya dia selalu menunjukkan sikap tengil, sombong, seolah-olah dialah yang terkuat. Kematiannya terjadi pada saat Maki yang menuntut balas penderitaan melakukan aksi pembantaian di kediaman klan Zenin. Saat itu setelah berhasil membunuh semua anggota klan, termasuk ayahnya yaitu Ogi, sepupunya yaitu Jinichi, Kapten Kukuru yaitu Nobuaki, dua pasukan elit yaitu Chojuro dan Ranta, Maki lalu terlibat pertarungan intens melawan Naoya.
Dalam pertarungannya, Naoya sempat unggul dengan mengerahkan kecepatan dan teknik kutukan sihir proyeksi. Namun di tengah dirinya hanyut dalam keangkuhan, tanpa diduga Maki yang sudah memperoleh pembatasan surgawi mampu membaca pola gerakannya, yang mana berkat itulah Naoya pun berhasil dijatuhkan, dipukul dan diremukan wajahnya hingga hancur. Walau setelah itu Naoya masih mampu bertahan, tapi sayang dengan tubuhnya yang sekarat dia harus mati di tangan Ibu Maki selaku non penyihir. Akibatnya, dari sini Naoya yang menaruh rasa dendam kepada Maki kembali bangkit dan berubah menjadi roh terkutuk. Masamichi Yaga. Selaku kepala sekolah di SMA Jujutsu Tokyo, Yaga sangat memahami beban dunia Jujutsu dari akar terdalam. Motivasi hidupnya cukup sederhana, yaitu melindungi generasi muda dari siklus kehancuran, yang mana motivasinya ini diiringi dengan satu misi pribadi, yaitu menjaga rahasia terlarang tentang cara menciptakan mayat terkutuk seperti panda. Hingga pada saat kekacauan pasca insiden Shibuya, Yaga dijatuhi hukuman mati oleh para petinggi. Hal itu dikarenakan Yaga dituduh bertanggung jawab atas kedua muridnya yang menyebabkan kekacauan. Ditambah lagi, dia juga dipandang sebagai potensi ancaman karena kemampuannya yang bisa disalahgunakan untuk menciptakan pasukan mayat terkutuk. Alhasil pada suatu malam, Yaga pun dihadang oleh Gakuganji selaku eksekutor. Di sana tanpa ada perlawanan, Yaga secara sukarela dihabisi, dan di detik akhir kematiannya, dia pun menyampaikan mekanisme penciptaan mayat terkutuk kepada Gakuganji sebagai bentuk warisan kutukan yang selama ini dia jaga. Yuki Tsukumo. Sedari awal, Yuki dikenal sebagai seorang penyihir yang menolak sistem konvensional para petinggi Jujutsu. Karena itulah dalam perjalanannya, Yuki memilih ideologi yang berbeda, di mana dia meyakini bahwa untuk menghentikan siklus kutukan bukanlah dengan membasmi roh terkutuk, melainkan dengan menghapus sumbernya, yaitu energi kutukan. Namun sayang, belum sempat keyakinannya terwujud, Yuki harus menghadapi Kenjaku pada peristiwa Kalingem. Saat itu demi melindungi Master Tengen, Yuki segera mengerahkan teknik kutukan manipulasi massa, menjadikan setiap serangannya jauh lebih kuat, mau itu melalui penggunaan Shikigami Garuda maupun melalui serangan fisiknya berupa pukulan. Akan tetapi, setelahnya keadaan langsung berubah ketika Kenjaku mulai mengaktifkan domain expansion. Tekanan absolut dari domain ini sanggup membuat Yuki bersimbah darah. Bahkan di saat Choso datang membantu, dia pun kembali harus terkena serangan fatal yang membuat tubuhnya seketika berlubang. Dalam kondisi sekarat inilah, Yuki lalu memegang Kenjaku untuk mengerahkan serangan pamungkas. Terlihat saat itu, dengan memaksimalkan tekniknya, dia mampu menciptakan massa masif yang menyerupai lubang hitam. Meskipun sayangnya, usaha bunuh dirinya ini berakhir gagal karena Kenjaku ternyata masih mampu bertahan. Gojo Satoru. Di antara semua karakter yang mati, bisa dibilang kematian Gojo adalah yang paling disesalkan bagi semua fans. Namun meski begitu, kematiannya ini seolah mencerminkan tekad Gojo dari awal, di mana dia yang dibekali Six Eyes dianggap potensial dan dicap sebagai yang terkuat, memiliki satu ambisi besar, yaitu memperbaiki tatanan dunia Jujutsu agar para penyihir muda bisa terlindungi. Maka dari itu di satu kesempatan, tepatnya pasca kekacauan insiden Shibuya, Gojo yang baru terbebas dari penyegelan saat itu membantai habis para petinggi. Aksi kontroversialnya ini seakan menjadi usaha terakhir bagi Gojo, karena setelahnya di tengah badai Kalingem yang masih bergulir, dia harus bertarung melawan sang raja kutukan Ryomen Sukuna. Dalam pertarungan tersebut, mereka berdua berdiri sebagai dua kutub tertinggi dunia Jujutsu. Gojo sebagai penyihir terkuat di era modern mengerahkan seluruh kemampuannya yang mengandalkan teknik Limitless dan Six Eyes, sementara Sukuna sebagai penyihir terkuat sepanjang sejarah mengerahkan seluruh kemampuannya yang mengandalkan teknik Shrine dan Mahoraga. Alhasil dari sana, bentrokan di antara mereka mampu menciptakan sebuah pertarungan yang tidak biasa,
baik Gojo maupun Sukuna saat itu silih beradu taktik serangan dan pertahanan, bahkan keduanya sempat beradu domain berulang kali, membuat jalannya pertarungan pun sulit ditebak, karena pertarungan ini bukan sekedar duel, melainkan konflik antara masa depan dan masa lalu, antara harapan dan dominasi. Hingga pada puncaknya, setelah Gojo berhasil mengerahkan teknik Hollow Purple, hal yang tidak dia duga pun terjadi. Saat itu melalui evolusi adaptasi Mahoraga, Sukuna berhasil meniru teknik tebasan pemotong dunia, yang mana akibatnya dari sini Infinity Gojo pun mampu ditembus hingga membuat tubuhnya seketika terbelah menjadi dua. Kematian yang dialami Gojo ini seakan menjadi penutup dari perannya yang telah tercapai. Sebagai yang terkuat, dia sudah berdiri di garis terdepan. Sebagai individu, dia sudah membuka jalan perubahan. Dan sebagai guru, dia sudah menanamkan benih yang suatu saat nanti akan bisa melampaui dirinya. Kenjaku. Hidup selama lebih dari 1000 tahun, Kenjaku dipandang sebagai penyihir yang keji, kejam, dan tidak manusiawi. Dengan teknik kutukannya yang bisa berpindah tubuh, Kenjaku mampu mengumpulkan pengetahuan lintas generasi, menjadikannya sebagai saksi sekaligus dalang bagi evolusi dunia Jujutsu, di mana dia memiliki satu tujuan besar, yaitu menciptakan bentuk kehidupan baru melalui optimalisasi energi kutukan. Ambisi besar itulah yang mendorong Kenjaku merancang berbagai skenario kekacauan, dari mulai menjalin perjanjian dengan para penyihir kuno, mengambil alih tubuh Kamonori Toshi, menciptakan 9 rahim terkutuk, mengganggu eksistensi kesadaran Master Tengen, mengambil alih tubuh Kaori, melahirkan wadah Sukuna yaitu Yuji, mengambil alih tubuh Suguru Geto, berkomplot dengan roh terkutuk tingkat spesial, menciptakan kekacauan di Shibuya, menyegel Gojo ke dalam segel alam penjara, sampai akhirnya memicu peristiwa Culling Game untuk melahirkan entitas baru dari hasil penggabungan Master Tengen dan umat manusia. Pada peristiwa Culling Game ini, rencana Kenjaku akhirnya mencapai tahap puncak setelah memperoleh tubuh inang Master Tengen. Namun di tengah proses tersebut, Kenjaku harus dihadapkan pada sesuatu yang tidak dia pahami. Itu adalah Takaba Fumihiko, seorang penyihir baru yang dibekali kemampuan untuk bisa menciptakan suatu fenomena yang dianggapnya lucu. Meski pada akhirnya Kenjaku mampu mengatasi kemampuan itu, tapi sayang setelahnya dia mendapat satu serangan kejut. Terlihat saat itu, tanpa Kenjaku sadari, Yuta tiba-tiba muncul dari arah belakang, dan melalui bantuan teknik Aoi Todo, Yuta pun berhasil melancarkan satu tebasan telak hingga membuat kepalanya terpenggal. Di momen sekarat inilah, Kenjaku yang masih mendambakan evolusi lalu mengerahkan usaha terakhirnya. Dia mengeluarkan semua roh terkutuk di dalam tubuh, menambah aturan baru guna mewariskan kehendaknya, memberikan tubuh inang Master Tengen kepada Sukuna, sampai akhirnya dia pun mati mengenaskan ditusuk otaknya oleh Yuta. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Sebagai penutup, sedikit kita mention soal keberadaan Master Tengen. Meski tubuhnya saat itu dilahap oleh Sukuna, tapi ternyata eksistensinya masih ada di antara residu Sukuna. Dan atas usulan dari Gakuganji, residu tersebut pun kini disimpan di dalam penghalang negara Jepang untuk sementara waktu. Itulah penutup akhir yang bisa kusampaikan. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silakan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.